Saat ini jemaah umrah dari e-travel yang bekerja sama dengan Abtur sekarang sudah berada di Jeddah. Tadi tiba sekitar pukul 4 sore waktu Jeddah. Kalau waktu Makassar sekarang pukul 22.33 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah pada hari ini kita akan langsung naik bus menuju kota Madinah untuk beristirahat di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rombongan dari UE Travel sementara keluar dari bandara. Hehehe jelo. Ya. Akan menuju bus. Wah, matana bu rasa pemirsa. Belum kan salah asar? Hah? Belum. Apa? Salah asar. Kita belum sholat. Iya. Mana? Tadi di dalam. Bisa di sana. Di sini ada? Ada. Di sini masalah. Mira. Sekarang kita menuju bus untuk selanjutnya menuju kota Madinah. Ya, jemaah baru saja menyelesaikan sholat subuh pertama. Jadi ini adalah sholat subuh pertama kami selama berada di kota Madinah. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh. Tadi malam sampai sini jam berapa nih? Waktu di sini jam 2 malam ya? Iya, jam 2 malam. Jadi kita langsung makan sahur, kemudian pembagian kamar. Selanjutnya kita mau jalan-jalan. Ayo. सागु तो पहले जाके यार. Jadi jamaah UI Tour hari ini UI Travel akan jalan-jalan. Jemaah lagi tukar duit. Jemaah cuma berdua. Jemaah yang lain mana? Udah selesai. Berkata bahwasanya orang yang mati syahid fisabilillah itu benar-benar mati. Akan tetapi bal ahya'u, akan tetapi dia itu akan tapi kita tidak bisa merasakan. Benar, ketika para syuhada Uhud dipendam, kuburannya yang pertama yaitu di dekat ke Jabal Rumah itu, bukan di sini asalnya. Karena di Madinah ini yaitu pernah terjadi banjir, Bapak ya. Tahun yang lalu yaitu pernah terjadi banjir, sehingga pada saat itu pula para mayat dari syuhada Uhud kurang lebih 70. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, saat ini jamaah UI Travel sementara berada di mereka melakukan city tour di kota Madinah. Kita saksikan bersama liputan berikut ini. Sayyidina Hamzah Ibni Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya asyhadallah. Ya asyhadallah. Wa asyhadu Rasulillah. Wa asyhadu Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya sayyida syuhada. Ya sayyida syuhada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma zihim anil Islam ifa darajatihim wa akrim maqamahum. Al-Fatihah. Kita lanjut ya, nggak usah naik ke sana ya. Iya. Pertama puasa, yang kedua biar kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Iya. Karena paling utamanya sholat di kota Madinah tetap Masjid Nabawi. Adik, yang mau beli kurma hijau itu. Haji kurma muda. Haji Pacarani Puhulrani Haji Kasturi. Haji Pacarani Puhulrani. Haji ka 10 real. 5 real. Nanti keluar yang tidak punya anak. Ini mana ya? 10 rial. Kurma yang mana? Mana? Yang Ini Nabi ajwa. Dua puluh
kurma jual 30. Ini 30. Ini sukari 10 rial. Ini watsin, zaitun, mish. Nah. 5 rial 1 kilo. Sukari bagus. Matinya 1 ini 10 rial. Berapa kasih kontol yang berapa? Haram. Supaya ada anaknya. 5 rial. 15, 2 Ya, 15 2. 15. 2 15. Sukari. 2 15. Ini 30 kurma Nabi. Ini 15. Itu 15 2 ya. 2 15. Siapa yang mau itu 2 15? 2 15. Sudah kurang itu tadi 10 rial satu. 2 15. Iya, buat oleh-oleh. Kalau yang sudah monggo ya. Agak lumayan banyak. Ini 2 15. Masih video kah? Ya. Satu sitingnya kilo 5 rial. Yalla. Satu sitingnya 5 rial. Yalla. Satu sitingnya 5 rial. So 2 15. Lagi. Rombongan yang lain setuju. Ada yang lain sahabat mari Rasulullah kalau banyak kayak gitu sudah gemetar juga mari kita lari tidak setuju. Yang mengusulkan itu wahai Rasulullah Allah ahlul lebih nantinya aman terhadap kita dan orang Islam jika para sahabat ataupun jika orang-orang kafir Quraisy itu lebih banyak maka kita kalifatin saja biar nantinya ketika orang tersebut mau menyerang kita biar jangan terbawa. Maka dikali-kali di Bapak ya. Maka kali-kali dikali di situ kita setelah dikali dikasih apa? Melapat kurma. Setelah itu maka orang-orang itu ada di masjid tadi itu di salah satu di paling atasnya mungkin. Maka dulunya itu bukan masjid ya, itu tempat apa? Tempat anak-anak tidak nyampe kayak anak-anak itu. Nah, pada saat itu maka apa yang terjadi Ibu Bapak? Maka yang terjadi kurang lebihnya itu penghubungan yaitu selama 1 bulan. Jadi peperangan Khandaq itu 1 bulan yang digepu sehingga pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa terhadap Allah, berdoa terhadap Allah agar meminta agar ada bantuan yang begitu luar biasa terhadap orang Islam. Mandi semua seperti mandi junub ya seperti mandi junub Ustaz dari yang saya mandi karena berihram itu saja yang saya mandi karena nanti malam sebelum sholat subuh bisa setelah sholat subuh terserah Bapak Ibu ya yang penting niatnya mandi tersebut adalah mandi ihram itu sunnah yang pertama. Namun sebelum kita mandi ada sunnah-sunnah yang berhubungan dengan membersihkan badan. Apa itu? Pertama sunnah mencukur kumis bagi bapak-bapak ya. Jadi mungkin kumisnya agak panjang sedikit, boleh dirapikan. Yang kedua sunnah mencukur bulu ketiak. Bulu ketiak ini bukan dicukur tapi dicabut yang sunnah ya. Yang ketiga sunnah mencukur bulu kemaluan ya. Jadi bulu kemaluannya sunnah dicukur. Terserah Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas itu, yang penting kalau terlalu panjang cukur. Agar itu karena memang sunnah. Karena kita ingin menjadi tamu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang sunnah dikerjakan sebelum mandi. Setelah mandi, perhatikan. Setelah adus, Bapak Ibu langsung memakai harum-harum. Ya. Yang bisa menahan bau badan karena Bapak Ibu hampir satu hari 1 malam, 1 hari dan setengah malam Bapak Ibu tidak mandi. Kita memakai baju bagaimana? Sebelum memakai baju ihram Bapak Ibu pakailah uangnya untuk deodoran, untuk di semua pakai agar Bapak Ibu tidak ya minimal lah tidak berbau ketika nanti keringatan ya. Itu untuk menjaga agar
teman-teman kita yang sama-sama melaksanakan tawaf juga tenang. Takutnya nanti, terutama untuk bapak-bapak ya, ketika di Hajar Aswad nanti karena disuruh takbir, Bismillah, Allahu Akbar, takbirnya terlalu tinggi, maka tidak memikirkan orang yang di belakangnya. Ternyata ada bau tidak sedap. Makanya nanti kalau takbir jangan terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Jangan Allahu Akbar. Yang di belakang. Bisa. Ya itu ya. Jadi sebelum memakai baju ihram itu semua dibenerin. Bagaimana? Rasulullah dulu memakai wewangian yang sangat harum, cari minyak fisik yang sangat mahal. Rasulullah itu seperti itu. Jadi memakai wewangian yang bagus untuk ibu-ibu juga seperti itu. Apapun itu. Bolehkah Ustaz memakai bedak, memakai lipstik? Boleh, tapi jangan terlalu. Misalnya ada tai lalat lebih, ingin ditutupi, boleh, nggak apa-apa. Pakai lipstik boleh, tapi setelah berwudu. Kalau sebelum berwudu, bagaimana nanti? Ketika berwudu luntur lagi. Namun jangan terlalu ya, karena perempuan itu fitnah, mengandung fitnah. Itu. Setelah memakai baju ihram, untuk bapak-bapak, baju ihramnya itu kain ihramnya diminyakin, dikasih minyak biar harum semua. Untuk ibu-ibu jangan bukan tidak boleh, jangan karena perempuan itu kadang kan memang memakai lipstik yang mengundang gairah. Ada yang seperti itu, mengundang hawa nafsu, karena ibu-ibu ini keturunan ibu Hawa, makanya kadang mengundang hawa nafsu. Maka dari itu karena perempuan ini rentan terhadap fitnah, untuk minyaknya, untuk parfumnya sewajarnya saja, jangan terlalu. Itu ya. Jadi itu bisa kita kerjakan besok setelah kita mandi memakai baju ihram. Untuk ibu-ibu baju ihramnya kalau ada berwarna putih, kalau tidak ada warna hitam, warna coklat, warna merah, warna apapun itu, yang penting tutup aurat cukup. Kalau ada sunnah berwarna putih, agar hati kita putih, pikiran putih, semuanya putih bersih. Di umur kedua nanti misalnya baju putihnya sudah kotor, bolehlah. Walaupun mau melaksanakan umroh lagi, nanti baju hitam. Yang penting kita jangan repot Bapak Ibu ya. Pelaksanaan umroh ini seperti orang sholat. Syaratnya sholat itu yang penting tutup aurat. Tidak peduli. Gimana? Udah sholat di Raudhah semua? Sudah. Siapa yang belum? Udah salaman ke Rasulullah? Sudah. Semoga salam kita terhadap Rasulullah didengar oleh Rasulullah dan telah diberikan syafaat. Amin Allahumma Amin. Dufur Rahman yang dimuliakan Allah. Bukan hanya kita yang siap ataupun yang tidak siap untuk meninggalkan kota Madinah, untuk meninggalkan Rasulullah. Para sahabat pun di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani ditinggal oleh Allah, dan nikmatnya Rasulullah sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah mendengar والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya bapak-bapak ya, suaranya wa iltafa'u bisautin inda talbiyati. Jadi kita dianjurkan yang bapak itu lebih keras untuk mengucapkan talbiyah. Talbiyah ini sebagian dari sunnah kita umroh. Jadi semakin banyak kita bertalbiyah, insyaallah semakin banyak pula dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika. Ya pemirsa, setelah mengambil ikat di Masjid Bir Ali, jemaah buah dari UI Travel melanjutkan perjalanan menuju Mekah sambil bertalbiyah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulka la syarika lak alhamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Tiada niat kami ya Allah ingin menyembah diri kami kepadamu ya Allah, agar Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang disengaja ya Allah, dosa-dosa yang tidak disengaja ya Allah. Kami datang dari kampung kami ya Allah untuk menunaikan umrah, untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan mengharap akan surga-Mu ya. Keduduk terus. Iya. Belum tentu. Ada yang sehat tapi belum punya uang. Itu akan hal yang luar biasa terhadap diri kita sendiri. Kita seharusnya menyukuri itu semua, ibu bapak ya. Dengan lafaz alhamdulillah. Bukan nanti CD kangi. Oleh karena itu ketika kita tinggal di sini ibu bapak ya, ketika kita tinggal di sini maka ada dua larangan yang permanen, ada tiga larangan yang permanen. Kita ada di Baitullah ini, la rafasa walal fusuq wala jidal. Apabila ada kesalahan dari ustaz, apabila ada kesalahan dari orang lain, segera maafin, segera kita ambil dengan sikap yang baik. Jangan sampai kita nantinya lisan kita telah memasuki nantinya mengatakan hal yang buruk, maka itu yang menghalangi umroh kita, umroh ya. Jangan sampai kita bermaksiat, entah itu kita mencuri, kalau mencuri tidak. Dalam artian apa? Kalau aurat terbiasa mulai dari sekarang ketika nyampe ke Indonesia punya masalah sedikit, mari kita jangan angkat suara.
sebagai bentuk bukti bahwa kita meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang kita berbuat, akan dosa yang kita lakukan di Indonesia, akan dosa yang kita lakukan entah itu sesama manusia atau terhadap Allah. Apa makna berkebukebekan? Makna dari berkebukebekan ini artinya ini makna Ibu Bapak ya. Di antaranya Kuburan Maklah ya. kuburan makna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ya zaujati Ya saujati Rasulillah Rasulullah Siti Siti Khadijah Khadijah Allahumma jaziha Allahumma anil jasiha Islam Islam irfa darajatiha darajatiha wa akrim wa akrim maqamaha maqamaha. al-Fatihah. Berhenti di sini kak dulu hotel tinggal karena di belakang. Tuhan, Tahun berapa kita terakhir ke sini dulu Ji? 2012. Oh. Ibu bapak yang saya hormati, Makna makna dari kota Mekah tadi apa? Banyak yang berubah. Berkebukebekan yang artinya yaitu berdesak-desak. Apa artinya? berdesak-desak. Berdesak-desak. Karena beda. Kita nanti buktikan Ibu ya, di kota Madinah azan, kita ada di Tak lah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula. Ya lelah banget setelah melakukan sa'i baru 6 putaran, masih tersisa 1 perjalanan yang cukup melelahkan pemirsa. Mana yang mereka?
Mana ya mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NCTV di mana Anda berada saat ini, jemaah dari Travel yang bersama dengan tur sementara melakukan ziarah di Museum Kaabah. Apa dan bagaimana isi Museum Kaabah ini? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NCTV di mana Anda berada saat ini, rombongan dari Travel bersama dengan Abu Tur sementara melakukan ziarah di beberapa tempat, dan pertama tempat kali ini adalah di Museum Kaabah. Apa dan bagaimana isi dari Museum Kaabah kita saksikan berikut ini. Ini adalah salah seorang leader kita dari Abu Tur. Namanya adalah Mas Restu. Bawa berapa jemaah Mas Restu? 255 jemaah. Ada 255 jemaah. Itu dari mana saja tuh? Banyak di Sulawesi Selatan, dari Parepare, ada Sidra, ada dari Kumba, tapi khususnya Kota Makassar, tentunya dominasi Kota Makassar. Oke, terima kasih Mas Restu. Ya, yang kita saksikan saat ini adalah tangga untuk menaiki pintu Kaabah. Ini adalah tiang Kaabah dan penyangga. Ini adalah talang air yang pas berada di atas Hijr Ismail. Ini adalah pintu Kaabah. Ya, ini adalah salah seorang jemaah kita. Dari mana, Bu? Dari Makassar. Ya. Foto is Masjid Indonesia. Jadi nggak boleh diterangin katanya. Boleh ya. Cuma ini Pak ya. Ada bacanya sudah. Bisa dilihat. Ya, kita tanya salah seorang jemaah dari mana Pak Haji? Dari Sulawesi Selatan. Iya, bagaimana kesan-kesannya ikut umrah bersama UI Travel? Ya, alhamdulillah. Kesan sekali.
Perjalanannya lancar Pak Haji ya? Jalannya lancar, semuanya lancar, hotelnya lancar, bus yang dilancar-lancarkan. Oke, makasih Pak Haji. Berapa? Iya. Ini jemaah kita dari mana Bu asalnya? Dari Makassar Pindrang. Oh, dari Makassar Pindrang. Ini yang tarik siapa? Nih, ya, bagaimana? Bisa merokok? Aku sudah berhenti merokok. Oh, sudah berhenti merokok. Tidak keenakan lagi. Ini juga salah seorang jemaah. Pas lagi kepala. Bukan lu masukin aku. Ada juga. Ya, pemirsa di sini jemaah banyak melakukan foto-foto, juga penjelasan dari Ustaz yang mengikuti perjalanan kali ini di Museum Ka'bah, atau tepatnya adalah di Hudaybiyah. Kita lihat tempat yang lain pemirsa. Kami doakan di sini semoga pemirsa yang lain juga bisa berkunjung di tempat ini. Iya, jadi ini adalah maket Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah foto mimbar yang ada di Masjid Nabawi. Ini adalah kubah asli Masjid Nabawi Madinah yang sekarang masih dipertahankan. Dan yang tak kalah bersejarahnya adalah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam, Bu. Jadi ini adalah pelindung sumur Zam-Zam dulu di Mekah. Ada timbanya. Sekarang kan tidak ada mini. Ya, sekarang sudah pakai mesin. Tapi dia bentuknya seperti ini. Ini dulu. Ini dulu. Iya. Dari mana Ki, Bu? Ada di sana. Ya. Ini jemaah kita dari Palu Pak ya? Ya. Lingkarannya itu Zam-Zam itu yang ditegel di mana Pak? Iya. Ini tuh sumurnya ini aslinya. Sekarang sudah tidak ada ini toh? Tidak ada yang pindah Pak. Ya, ditutup. Jadi bentuknya sekarang seperti ini dulu. Sekarang lebih canggih lagi. Terang. Gimana Bu? Pak, sudah melihat apa saja? Ya, Sudah melihat apa saja di museum? lihat semuanya yang Lihat ada semuanya. di Ini jemaah kita dari Surabaya Pak ya? Oh iya, Iya. betul sekali. Dari Surabaya yang ikut UI Travel. Oh, ini adalah gerabah tempat air dulu. Air. Ini juga tempat air yang terbuat dari kulit.
jamaah dari Pangkajene, kemudian dari Jeneponto Bu ya, yang ikut bersama UI. Oh, Bulukumba, sorry. Bulukumba. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Masih mau berumrah lagi besok? Jangan kita, sudah mikir. Iya, Pak Bu. Nah. Oh iya. Ini pemirsa jamaah minta difotokan. Ya. Itu tahu apa, Bu? Iya, betul. Kalau nggak tahu saya fotoin. Coba mukanya ke sini. Ya, tuh 2 lagi ya. 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, ini jemaah kita dari sebenarnya asli Makassar. Bagaimana kesan perjalanannya? Alhamdulillah. Senyum terus. Emang udah sikat gigi? Ya, selamat berjumpa kembali dalam acara kisah seputar sinema. Jadi saya di tengah-tengah selebritis. Ini adalah siapa lagi ya? Pelawak Daisy. Ya, kalau ini Luna Maya. Tapi dia lebih akrab dipanggil dengan Luna Maya. Ini adalah Daisy. Ini adalah miniatur dari Rano Karno. Cut. Ya, pemirsa. Gimana travelnya? Pemirsa Kurang update ya ini leader-leadernya. MNCTV dimanapun Anda berada saat ini, kami masih berada di Hudaybiyah, yaitu Museum Ka'bah. Di latar belakang ini adalah Timba. apa ya? Timba. Pagar air. sumur Zam-zam. Sam-Sam, ya sumur Sam-Sam yang dulu masih digunakan, kalau sekarang sih sudah tidak ada. Bersama UI Travel, saya Rustam Effendi dan Makfira melaporkan. Dan kita akan berkunjung ke tempat siaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah Ustaz muda yang selalu mendampingi kami. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya, Ustaz muda. Alhamdulillah, semoga sehat selalu saya ya. Dan Pak Eden juga sehat selalu. Kakek juga sehat, Mas juga sehat semua. Semoga ibadahnya diberikan kemudahan oleh Allah Dan bisa berkunjung lagi tentunya bersama Mundur tahun depan dengan amin Allah. Jangan lupa ke saya ya, ketik nama saya Salasti Riyad.id. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Ya pemirsa, saat ini jamaah kita bawa untuk melihat peternakan unta. Cukup panas pemirsa karena saat ini ada 42 derajat. Ya. Silahkan tidur Putri. Silahkan tidur. Awas unta di belakang. Matiin aja itu ke sanggo di stadion Alman. Lo yang unta yang mana ya, Mas? Lari. Habis ini kayak فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقول
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام Ya di motornya ke Waterawi 20. Ini ke Waterawi 20, tas 10 di sini. يفترون على الله الكذب لا Kok ya di motor nang ke Waterawi. متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا Bentar ya. Ya kiri hop, prit parkir hop. Kira, masuk ke dulu kira. Sementara siap-siap menuju komentarin Mbok ya, komentar ya. Syarah. Udah berekam itu. Ya, dadah. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan program-program kita, yaitu yang mungkin yang sebelum terakhir, karena program kita terakhir insyaallah program kepulangan. Insyaallah kita untuk yang sekarang ini yaitu program ziarah ke kota Masy'aril, kota Mekah, dan dilanjutkan dengan umrah yang kedua. Semoga program kita di pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat diberikan kesehatan, ditambahkan kesehatannya. Yang enggak doyan makan semoga doyan makan, yang enggak sabar semoga sabar, yang enggak sering ke masjid semoga sering ke masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu kena itu doa. Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan Allah, mari kita baca doa safar terlebih dahulu. Semoga diberikan perlindungan, semoga perjalanan kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Majraha wa mursaha inna rabbi. Barat dan dari timur. Kita lihat ini Bukit Sur. Pemirsa, sementara jemaah Dwi Travel saat ini berada di Jemaah Sur dan sementara menerima penjelasan dari Taufik. Mungkin sholatnya di dalam itu hanya bisa dengan sholat apa? Secara duduk. Itu kehebatannya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah dikejar, kasih 100 unta. Mau dikasih 200 unta oleh orang kafir Quraisy. Siapa yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati, bawa ke saya. Sehingga di padang pasir ternyata ada salah satu orang kafir, yaitu yang bernama Duksur. Bernama siapa? Busur. Yang bernama Duksur itu ibu melihat Kira Rasulullah. busur. Melihat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu pula, ketika melihat Rasulullah, itu kesempatan saya mendapatkan 200 unta itu. Itu Muhammad itu pasti. Maka dikejar oleh Syuruko dengan kudanya. Rasulullah lari. 1, 2, 3. 1, 2, 10. Jutaan manusia melakukan tawaf di Ka'bah pada bulan Ramadan, bagikan lautan manusia yang sangat saksikan. Ini adalah kepadatan yang terjadi di subuh hari, tepatnya pada hari ini tanggal 10 Juni 2017 di Masjidil Haram. Sangat padat, bisa kita lihat lautan manusia. Ya, tidak dirasa 5 hari telah dijalani jemaah di Kota Mekah, dan hari ini
akan bergegas kembali menuju Jeddah untuk insya Allah nanti malam akan menaiki pesawat untuk kembali ke Makassar. Inilah para jemaah. Oh sorry, ini jemaah atau pengungsi? Oh pengungsi ya? Sorry. Ini hotelnya. Iya pemirsa, demikian laporan khusus kami kali ini, yaitu perjalanan ibadah umroh dari UE Travel. Insya Allah kita berdoa semoga tahun depan bisa menginjakkan kaki kembali di tanah Arab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini jamaah umroh dari UI Travel berada di Laut Merah di kota Jeddah. Nampak di belakang saya adalah Masjid Fatimah, tapi orang Indonesia menyebutnya sebagai Masjid Kampung. Ya, orang Indonesia menyebutnya Masjid Terapung, padahal namanya ini adalah Masjid Ar-Rahmah. Masjid Ar-Rahmah.